Absolute Cinema udah tamat. Dan sekarang hidup gua hampa. Jadi di video ini gue bakalan ngelanjutin pembahasan gua yang terakhir tuh episode 15. Berarti dari episode 16 sampai episode terakhir. Pertama, gue suka banget kontras di antara Draka dan Smith. Draka yang gak percaya dengan Tuhan, sedangkan Smith yang percaya dengan Tuhan, tapi gak suka sama sistem gereja. Terus Draka yang benci matahari terbit, karena itu ngingetin dia sama ayahnya yang udah meninggal. Sedangkan si Smith suka banget sama matahari terbit. Perkembangan karakter Draka dan Smith itu, wah bagus banget. Draka yang awalnya cuma mikirin duit, gimana caranya ngasilin duit sebanyak-banyaknya, akhirnya mulai terpengaruh sama Yolenta dan ingin meneruskan inspirasinya. Sedangkan si Smith yang awalnya tuh ngikutin takdir Tuhan banget lah pokoknya sama ideologinya dia. Tapi karena terpengaruh Draka, dia juga mulai ikut berubah. Terus diliatin lagi, Noah yang udah tua, yang mabuk-mabukan semenjak kejadian Yolenta itu. Tapi ya, ini orang udah tua, walaupun udah tua, terus mabuk-mabukan juga, masih aja tajem instingnya, gila. Dengan deduksi singkat, dia bisa nyimpulin bahwa Front Pembebas Penista itu bakalan ngepublikasiin buku dalam waktu yang singkat. Dan informasi yang sedikit, dia bisa nyimpulin kayak gitu. Gila emang ngelak. Terus karakter yang paling gue benci akhirnya meninggal, Anthony. Gue udah nunggu banget dia meninggal sih. Ini orang emang ngeselin banget nih orang. Tapi sebenarnya dia kuncinya. Kunci supaya heliosentris bisa disebarkan. Padahal dia orang yang paling gue kesel. Terus lanjut, mana sekaratnya Nowak itu. Terus ada Rafal, yang kaget gua, tiba-tiba ada Rafal. Tapi ternyata itu cuma ilusinya si Nowak doang. Tapi sebenarnya ini ada foreshadowing-nya juga loh. Jadi lo inget gak di episode 3, di mana Rafal yang udah mau meninggal, pas detik-detik dia meninggal, dia kan bilang ke Nowak, itu Dewa Mata, yang artinya sampai berjumpa lagi, bukan sayonara. Kalau sayonara kan selamat tinggal. Dewa Mata itu artinya sampai berjumpa lagi. Dan akhirnya emang berjumpa lagi nih di episode 23. Enak banget lo yang ngomongnya Rafal. Domo. Terus ternyata adegan itu yang Rafal ada di gereja yang udah kebakar itu foreshadowing dari openingnya sampai akhir animenya ya. Gua nggak bisa bener-bener benci 100% sama Nowak. Nggak bisa coy. Apalagi kalau lu udah nonton episode 23-nya. Buset, dimana akhirnya si Nowak yang sadar kalau dia tuh ternyata penjahat di cerita ini. Dan dia juga sadar kalau ternyata pemimpin Front Pembebas Penista itu ternyata adalah Yolenta. Karena dia masukin bekas potongan tangannya itu ke sarung tangan Yolenta dan ternyata muat. Dan di situ dia nangis dan berdoa supaya Yolenta bisa masuk ke surga. Itu gila. Sedih banget, sedih dan sakit gitu gue nontonnya. Terus diakhiri dengan shot yang indah banget itu sumpah. Pas kematian si Nowak, shotnya indah banget itu. Di gereja itu kan ada dindingnya tuh hancur yang bentuknya salib dan cahaya masuk ke arah si Nowak itu. Wah gila, keren banget itu shotnya. What a shot man. Terus Draka yang akhirnya dalam sekaratnya bisa menerima sinar matahari pagi. Ini simbolisasi yang bagus banget sih. Karena Draka yang terpengaruh sama Smith kan. Jadi mereka berdua nih saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Terus simbolisasi yang taruhan koin juga tuh antara Draka dan Smith. Smith biasanya menerima takdir, tapi akhirnya dia ngerubah koinnya itu supaya si Draka yang kabur dan mereka semua ngelindungi Draka. Ini kan nggak sesuai sama ideologi dia. Dia kan selalu menerima takdir gitu. Terus Draka juga yang bener-bener perkembangan karakternya sih emang bagus banget ya. Yang dia sampai ngerelain uang hasil bapaknya itu yang dia jaga dari kecil, rela buat dipakai, buat ngebikin alat pencetak tulisan itu. Terus lanjutkan ke cerita Albert. Terus kaget lah, tiba-tiba ada Rafal yang udah dewasa. Kaget gua, bingung gua, kok ada Rafal? Nah, mulai dari sekarang gue manggilnya ada Rafal kecil dan Rafal Sensei ya. Simbolisasi Rafal Sensei, pas dia bilang demi keingintahuan dan kebenaran, dia rela mempertaruhkan nyawanya sembari minum segelas air sampai habis. Ini tuh simbolisasi Rafal yang kecil, yang dulu minum racun, kalau lu sadar ya. Tapi emang episode 24 ini ngebikin lu bingung dan bertanya-tanya, sesuai sama temanya episode 24, Tauma Zain, yang ngebuat lu bertanya-tanya. Gila sih ini autornya, Woto Sensei. Jenius banget. Terus filosofi dari bapaknya Albert dan Rafal Sensei yang akhirnya ngebentuk Albert, yang dimana bapaknya Albert itu nyuruh Albert buat meragukan sesuatu, sedangkan Rafal Sensei nyuruh Albert buat percaya. Terus akhirnya Albert dapat kesimpulan, dia bilang, aku akan meragu sembari melangkah maju dan percaya selagi menatap ke belakang. Gila, ini kata-kata bagus banget. Buat penjelasan endingnya sih, menurut gue ini bukan alternatif universe ya, karena ada bukti-buktinya gitu.
Gue lupa di episode berapa, dulu Mbak Denny pernah bilang kalau ada wilayah yang pengetahuannya tuh bebas, informasinya tuh bebas. Cocok sama tempat si Albert. Jadi, gue yakin sih kalau ini tuh sebenarnya satu dunia yang sama, tapi cuma beda tempat. Dimana tempatnya si Albert ini lebih bebas. Terus kan ada yang pastor itu juga tuh, yang pastor yang konsultasi sama Albert. Itu kayaknya si muridnya Noak yang dulu. Yang satu kan yang nyelamatin Yolenta terus akhirnya meninggal. Nah, dia yang satunya lagi tuh. Kayaknya itu dia sih. Nah, terus penjelasan Rafal Sensei ini yang banyak ditanyain orang, yang banyak bikin orang bingung. Kalau menurut gue itu sebenarnya bukan Rafal. Karena Albert nggak pernah sama sekali nyebut namanya, dia cuma bilang Sensei. Yang bilang Rafal cuma bapaknya Albert. Bisa jadi itu sih cuma representasi autornya, bahwa ada orang yang punya keyakinan yang sama dan sifat yang sama kayak Rafal, dengan rasa keingintahuan yang besar, tapi beda orang sebenarnya, dan beda caranya juga. Karena Rafal rela mengorbankan nyawanya, sedangkan Rafal Sensei ini mengorbankan orang lain, yaitu bapaknya si Albert. Terus gue lihat-lihat juga banyak yang kecewa sama endingnya karena perjuangan Rafal, Ogzi, Mbak Denny, Draka, Yolenta itu kayak nggak ada artinya gitu. Tapi kan di animenya udah dibilang bahwa mereka bakalan terlupakan. Cuma orang dari abad 15 aja. Emang bukan tujuan mereka tuh, emang bukan buat diingat gitu. Kan lagian heliosentris juga dilanjutin sama Albert. Terus baru ke Copernicus. Karena di dunia nyata juga gitu, sama kasusnya. Lu juga nggak tahu tuh, gue juga nggak tahu tuh siapa dulu yang pencetus heliosentrisme pertama-pertamanya ya. Yang di dunia kita kan cuma taunya Copernicus, Galileo Galilei. Cuman yang awal-awal banget kan kita nggak tahu. Namanya pun kita nggak tahu. Rafal, Ogzi, Mbak Denny, Draka, Yolenta, itu tuh masih mending mereka tuh. Coba lu bandingin sama Grabowski. Udah kelupa dia, udah terlupakan tuh orang. Udah bener-bener gak keinget tuh orang. Apalagi yang dulu yang ngasih kalung Rafal ke Ogzi dan Grass. Yang agak serem tuh yang pakai tudung. Namanya aja gue nggak tahu dia siapa. Intinya gue puas banget sama anime ini. Gila, beneran bagus. Dan anime ini ngasih tahu gue seberapa bagusnya langit malam dengan bintang-bintangnya. Sampai pernah gue coba pas lagi bintang banyak dan bulannya terang, gue dengerin lagu openingnya sembari menatap langit malam. Wah, enak banget coy, cobain dah. Feelsnya kerasa banget. Anime ini juga ngajarin gue bahwa baca tulis itu keajaiban, benar-benar suatu keajaiban, dan kita harus bersyukur kita bisa baca tulis. Makasih Woto Sensei yang udah bikin cerita sebagus ini, semasterpiece ini. Makasih buat Madhouse yang udah ngeadaptasi anime ini dan para staffnya yang udah ngerjain anime ini. Dan juga makasih buat Sakanection yang udah bikin opening yang sangat ikonik dan enak banget, semasterpiece itu lagu openingnya. Makasih juga buat para seiyu-seiyunya, terutama Suda Kenjiro yang ngisi suara Noak, yang udah memberikan gua trauma setiap ngedenger suaranya. Dan anime ini bakalan selalu ada di hati gua dan gak akan pernah gua lupain. Kalau lu pada mau lihat video pembahasan anime Orb yang sebelum-sebelumnya yang pernah gua buat, klik di sini, itu playlistnya.